你死！行魔！江寒，这上面说的云梦城里也一样。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 28 dan 29 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini masih dimulai dengan pertarungan Jiang Han melawan Su Shixiong. Terlihat Jiang Han berhasil merepotkan Su Shixiong menggunakan kekuatan mode iblisnya, meskipun ranah di antara mereka berdua berbeda jauh. Tiba-tiba saja pertarungan terhenti pada saat Han Linfeng membawa Li Er sebagai sandera. Han Linfeng sudah tidak peduli lagi dia dianggap sebagai pengecut atau pecundang, karena yang terpenting Han Linfeng bisa membalaskan dendam kepada Jiang Han yang sudah membuat keluarga Han hancur tidak bersisa. Ternyata Su Shixiong juga memanfaatkan situasi ini untuk menyandra Li Er. Kemarahan Jiang Han membuat pertarungan melawan Su Shixiong terus berlanjut. Su Shixiong yang kesal akhirnya menggunakan serangan kuat untuk mengakhiri perlawanan dari Jiang Han. Momen ini pun lantas membuat Li Er mengeluarkan kekuatan terpendam yang berada di dalam tubuhnya, yaitu tubuh jiwa murni. Hanya dengan satu jari saja Li Er berhasil membunuh Su Shixiong. Setelah berhasil membunuh Su Shixiong, Li Er langsung kelelahan karena dia belum pernah menggunakan kekuatan tubuh jiwa murni sama sekali. Di saat yang sama, Han Linfeng tampak kabur melarikan diri karena sadar kalau orang yang bisa melindunginya sudah mokat. Beberapa saat kemudian Wang Pingzi datang ke pavilion Yunmeng setelah mendengar kabar kalau Su Shixiong membuat kekacauan. Ling Yunmeng kemudian meminta maaf kepada Wang Pingzi dan menyebut kalau pavilion Yunmeng sepenuhnya bisa bertanggung jawab atas kematian Su Shixiong. Akan tetapi Wang Pingzi tidak menyalahkan pavilion Yunmeng karena sedari awal Su Shixiong memang sudah berperilaku buruk. Kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi setiap orang di Istana Tujuh Pembunuh untuk tidak berbuat sembarangan lagi. Tak lama kemudian Jiang Lang dan Niu Meng datang untuk memberikan informasi kalau antek-antek keluarga Han sudah mereka masukkan ke dalam penjara. Kedatangan mereka berdua juga membuat Wang Pingzi langsung memberikan token murid Istana Tujuh Pembunuh. Dengan mempunyai token murid Istana Tujuh Pembunuh, maka Jiang Han dan rekan-rekannya bisa masuk tanpa harus menggunakan izin terlebih dahulu. Wang Pingzi sengaja memberikan semua token kepada Jiang Han dan teman-temannya karena mereka tidak bisa dipisahkan lagi. Meskipun menjadi murid di Istana Tujuh Pembunuh sangatlah bagus, namun Jiang Han berniat mengembalikan token murid karena pada saat ini dia ingin fokus mencari keberadaan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Karena Jiang Han berniat mengembalikan token murid, maka teman-temannya juga melakukan hal yang sama sebagai bentuk solidaritas. Namun di sini Wang Pingzi bisa memahami apa yang saat ini sedang dirasakan oleh Jiang Han. Untuk itulah dia meminta Jiang Han dan teman-temannya menyimpan token murid Istana Tujuh Pembunuh serta menunjukkan token tersebut ketika mereka sedang berada dalam kesulitan. Setelah Wang Pingzi pergi, Ling Yunmeng bertanya kenapa Jiang Han menolak untuk menjadi murid di Istana Tujuh Pembunuh. Ternyata Bang MC punya alasan karena dia tidak ingin berurusan dengan bawahan dari Su Shixiong yang pastinya masih berada di Istana Tujuh Pembunuh. Lebih baik aku fokus untuk mencari kedua orang tuaku terlebih dahulu, ucap Jiang Han kepada Ling Yunmeng.
Singkat cerita, Jiang Han sudah mengantar Li Er pulang ke rumah. Ternyata Li Er sama sekali tidak menyadari apa yang sudah dia lakukan kepada Su Zhixiong tadi siang. Li Er kemudian memberikan jimat keberuntungannya kepada Jiang Han dengan harapan jimat tersebut akan senantiasa melindungi kakaknya, dan tiba-tiba saja ada sebuah surat yang dikirimkan oleh Han Lin Feng kepada Bang MC. 哥，你把它带在身上吧。 Jiang Han lekas meminta Tian Yu untuk menjaga Li Er sementara dia akan pergi untuk mendatangi lokasi dari Han Lin Feng berada. Kalau ada pergerakan musuh, Jiang Han meminta Tian Yu untuk segera mencari bantuan. Beberapa saat kemudian Jiang Han sudah datang ke sebuah hutan bambu untuk menemui Han Lin Feng. Benar saja Han Lin Feng sudah berada di dalam hutan karena dia ingin membalaskan dendam kepada Jiang Han. Tanpa basa-basi, Jiang Han langsung bertanya kepada Han Lin Feng mengenai kemanakah perginya Han Jin Mao 5 tahun yang lalu pada saat ayah dan ibu Jiang Han datang ke kota Yunmeng. Tentu di sini Han Lin Feng menolak untuk memberikan informasi apapun serta menjelaskan kalau kedua orang tua dari Jiang Han sudah mokat. 就只剩烂命一条了。说说韩金茂5年前的去向。 Ketika Han Lin Feng sedang berada dalam situasi terpojok, tiba-tiba saja datang bala bantuan menyerang Jiang Han. 5 orang bertopeng datang memberikan bantuan kepada Han Lin Feng untuk membunuh Jiang Han di dalam hutan. Akan tetapi 5 orang bertopeng keroco ini berhasil dibunuh oleh Bang MC dengan sangat mudah. Ternyata Han Lin Feng sengaja mengeluarkan keroco terlebih dahulu karena dia masih mempunyai 1 orang kultivator kuat yang melindunginya. Han Lin Feng juga membakar sebuah bom yang sudah dia persiapkan untuk menjebak Jiang Han. Ia pun tampak tertawa senang karena akhirnya berhasil membunuh Jiang Han menggunakan ledakan-ledakan bom. Akan tetapi Han Lin Feng langsung dibuat melongo setelah melihat Jiang Han masih mampu bertahan hidup. Situasi ini pun membuat kultivator bertopeng mengajak Han Lin Feng untuk segera kabur karena mereka akan menyusun rencana di lain waktu. Sementara itu Jiang Han tampak terluka karena dia sadar kalau ledakan bom dari bubuk mesiu sangatlah kuat. Singkat cerita, Han Lin Feng sudah berada di sebuah tempat yang merupakan kediaman orang yang menolongnya, yaitu Jinbi. Jinbi merasa kalau dia sama sekali tidak takut dengan pavilion Yunmeng atau istana 7 pembunuh yang melindungi Jiang Han. Namun yang dia takutkan hanyalah keluarga Jiang dari Gunung Wulong. Tapi Jinbi di sini punya rencana bagus yang mana dia ingin memberitahukan kepada semua orang kalau Jiang Han mempunyai tungku binatang langit. Dengan begitu kultivator-kultivator kuat akan mendatangi Jiang Han untuk merebut tungku tersebut. Beberapa saat kemudian Jiang Lang yang sedang berjalan-jalan di tengah pasar menemukan sebuah kertas pengumuman yang memberitahukan kalau ada murid di pavilion Yunmeng yang mempunyai tungku binatang langit. Seketika Jiang Lang pun menyadari kalau pengumuman ini ditunjukkan kepada Jiang Han.江寒， Sementara itu dari arah kejauhan, Han Lin Feng sedang mengawasi keadaan dan menemukan kalau istana Qingyi datang ke kota Yunmeng untuk mencari sesuatu. Di saat yang sama di tempat lain, Jiang Han mendapati kalau Li Er sedang bermimpi buruk ketika sedang tidur. Tiba-tiba saja Jiang Lang datang sembari berteriak karena dia ingin menyampaikan informasi yang sangat penting kepada Bang MC. Jiang Lang kemudian mengeluarkan sebuah poster yang dia bawa untuk ditunjukkan kepada Jiang Han. Tapi Jiang Lang malah mengeluarkan poster cewek seksi yang menjadi koleksinya. Setelah mengeluarkan poster yang benar, Jiang Lang menjelaskan kalau di seluruh kota gelap banyak sekali tertempel poster ini. Tak lama kemudian datang Zuo Yi yang memberitahukan kalau di sekitaran kota Yunmeng juga banyak tertempel poster yang sama. Jiang Han pun kemudian membuat kesimpulan pasti semua poster ini dibuat oleh Han Lin Feng. Karena Han Lin Feng dicurigai sebagai tersangka utama, maka Zuo Yi berniat mencari bocah itu dan memberinya pelajaran. 和中藏意识，就和这上面说的云梦城里也一样。本小姐决定3指要把它找出来。 Di saat yang sama Jiang Han bertanya kepada Zuo Yi dan Qibing apakah mereka berdua mengetahui di mana lokasi pegunungan Serigala Langit.
Jiang Han mencurigai orang yang memberikan bantuan kepada Han Lin Feng berasal dari pegunungan serigala langit yang menggunakan topeng sedih dan juga gembira. Ketika Zhou Yi sedang berpikir tentang sekte yang menggunakan topeng, tiba-tiba saja Jiang Lang menyambung dengan menyebutkan kalau sekte hidup dan mati merupakan sekte yang memakai topeng sedih dan gembira seperti yang dimaksud oleh Jiang Han. Mendengar nama sekte hidup dan mati tentu membuat Jiang Han merasa terkejut. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.